Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari mata kuliah keterampilan berbicara. Saudara sudah siap untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang kecemasan berbicara. Nah, saudara, ini sangat penting Anda kuasai topik pada hari ini, bahwa seseorang itu ketika berbicara terkadang mereka memiliki kecemasan. Apalagi sebelum mereka berbicara, kecemasan itu sudah mulai menginggap pada diri mereka. Anda pernah tidak merasakan cemas ketika Anda ingin berbicara di depan umum? Nah, ini sering terjadi ya. Ya, kita memang merasa tidak percaya diri, ini akan menimbulkan kecemasan ketika kita akan berbicara di depan umum. Oleh sebab itu, saudara, Anda harus menguasai betul tentang apa yang menyebabkan kecemasan berbicara ini ya, dan bagaimana solusinya. Nah, saudara, kecemasan itu adalah suatu kondisi yang kita sebut sebagai aprehensi ya, atau keadaan di mana seseorang itu merasa khawatir dan berpikir bahwa hal buruk mungkin akan terjadi. Nah, ini biasanya mereka selalu berpikir negatif. Makanya sebetulnya kalau kita mau sukses ketika kita berbicara, kita harus berpikir positif ya. Kita harus menyatakan pada diri kita bahwa kita pasti bisa. Nah, ini seharusnya yang Anda sampaikan dan Anda lakukan ya. Kemudian saudara, kecemasan itu sendiri sebetulnya adalah suatu perasaan subjektif kita yang tidak menyenangkan, bahkan mengancam kita ya. Biasanya ya disebabkan oleh pikiran-pikiran kita atau perasaan kita tentang situasi yang belum jelas atau yang belum pasti. Nah, itu yang membuat kita itu cemas. Kemudian saudara, sebetulnya apa yang dimaksud dengan berbicara? Nah, kita tadi cemas. Cemas berarti ada sesuatu yang kita takutkan. Padahal itu belum tentu juga terjadi ya, dan akan terjadi, belum tentu itu. Nah, oleh sebab itu Anda juga harus mengetahui dulu apa itu berbicara. Ini sudah biasa Anda sampaikan ya, dan Anda pahami sudah tentang pengertian berbicara. Jadi berbicara itu sebetulnya menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan melalui alat ucap, ataupun ya kita menyampaikan pesan informasi melalui ya ucapan dengan kata-kata ya, secara lisan tentunya. Oleh sebab itu berbicara juga bisa kita katakan sebagai kemampuan seseorang itu mengucapkan kata ataupun kalimat sebagai cara pengungkapan dan penyampaian pikiran kita, ide kita, serta perasaan kita ya kepada orang lain tentunya. Nah, oleh sebab itu sebetulnya berbicara ini ada menyampaikan ya pesan atau informasi yang sifatnya bermakna. Jadi kita itu menghasilkan bunyi bahasa tentunya ya. Kalau kita berbicara itu menghasilkan bunyi, tapi bunyi bahasa yang kita sampaikan itu adalah bunyi bahasa yang bermakna. Oleh sebab itu, pesan yang kita sampaikan itu adalah pesan yang bermakna, pesan yang dapat dipahami oleh si pendengarnya, ataupun informasi yang dapat dipahami oleh si pendengarnya. Nah, saudara, berbicara di depan umum tentunya adalah bentuk dari pengembangan percakapan kita, di mana jumlah pendengarnya itu lebih banyak dengan tujuan menyampaikan sebuah informasi melalui tatap muka langsung. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, ini sebetulnya kecemasan itu lebih tinggi daripada kita berbicara misalnya itu hanya 2 atau 3 orang yang terlibat di dalamnya ya. Nah, kemudian saudara, kecemasan berbicara di depan umum tentu saja ini merupakan suatu kondisi adanya tekanan fisik dan juga psikis kita ketika harus berbicara.
atau ketika kita menyampaikan pikiran, gagasan, perasaan kita di muka umum. Nah, ini sering terjadi, saudara. Sebetulnya kecemasan berbicara di depan umum itu, saudara, adalah keadaan yang tidak nyaman, ya, yang sifatnya itu tidak menetap pada diri individu itu, baik ketika membayangkan maupun pada saat ya berbicara di hadapan orang banyak itu. Nah, ini sebetulnya itu ketika kita berbicara di depan umum itu, kecemasan selalu yang menghantui kita begitu. Nah, kecemasan berbicara di depan umum ini juga, saudara, dapat kita definisikan sebetulnya sebagai perasaan tidak nyaman dan tidak menyenangkan yang memicu rasa takut untuk berbicara. Nah, pidato misalnya, juga sekedar menyampaikan pendapat di muka umum, ya, secara personal ataupun kelompok. Ini sehingga pesan itu tidak dapat tersampaikan secara sempurna. Semuanya itu masuk dalam reaksi psikologis kita, fisiologis kita, dan juga reaksi perilaku secara umum. Nah, ini biasanya kita bahkan bisa gemetar gitu, atau bahkan bisa dikatakan demam panggung begitu ya. Nah, ini yang sering menginggapi si pembicara ketika memiliki kecemasan waktu berbicara depan umum. Saudara, adapun aspek-aspek kecemasan berbicara itu sendiri meliputi yang pertama itu gejala fisik. Nah, gejala fisik ini terjadi pada fisik kita seperti gangguan berupa tubuh gemetar tadi itu ya, kemudian keringat dingin, termasuk jantung kita ini berdebar deg-degan gitu. Kemudian napas tidak teratur, pening juga ya, pusing kepala kita, jemari dingin, mual lagi, panas dingin. Nah, ini sensitif juga, tidak tenang, termasuk gugup, lemas, bahkan ada yang diare ya, bahkan ada yang pingsan, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, gejala perilaku. Ini gejala yang kedua, ini gejala perilaku, ini berupa rasa cemas dan berakibat pada perubahan yang tidak biasa dari perilaku seseorang itu ya. Misalnya menghindar dia, kemudian ketergantungan, bisa jadi ketergantungan obat ya. Nah, atau bahkan terguncang yang akhirnya membuatnya meninggalkan semua situasi yang membuatnya cemas. Jadi dia bisa saja pergi begitu saja tanpa izin begitu. Ya, ini mungkin sudah cemas sekali. Kemudian gejala yang berikutnya yang ketiga itu, saudara, gejala kognitif. Nah, kalau gejala kognitif ini berupa kekhawatiran pada sesuatu. Misalnya percaya bahwa hal buruk akan terjadi tanpa alasan yang jelas. Nah, ini dia suka mengada-ada itu. Namun merasa tidak aman baik oleh orang lain maupun peristiwa, perasaan bingung misalnya, dan khawatir bila sendirian. Nah, ini apalagi kalau si pembicara itu memang tidak memiliki persiapan yang matang ya, dan juga terutama topik pembicaraannya kurang dikuasainya. Saudara, apa sebetulnya penyebab kecemasan itu? Saudara, penyebab kecemasan berbicara sebetulnya ini sering terjadi di muka umum tentunya. Ini adalah pikiran-pikiran negatif kita sebetulnya, bahwa diri kita itu tidak mampu, tidak akan berhasil, dan akan dinilai negatif oleh orang lain. Padahal itu tidak terjadi begitu, tapi kita merasa demikian. Jadi kalau ini pikiran-pikiran negatif bahwa dirinya itu tidak mampu, tidak akan berhasil tadi itu, dan akan dinilai negatif oleh orang lain, ini pasti akan menimbulkan kecemasan bagi orang tersebut. Nah, oleh sebab itu saudara, sebetulnya kecemasan ini ya bisa juga kita temukan, maksudnya bisa juga kita lihat ini pada seseorang yang rendah diri. Nah, akan kesulitan dalam mengungkapkan pendapatnya.
Dia ketakutan berbicara di hadapan umum, ini sebenarnya karena adanya rasa takut tadi akan disalahkan oleh orang lain. Padahal ya itu hanyalah rasa takutnya, belum tentu juga apa yang disampaikannya itu disalahkan oleh orang lain. Karena tadi itu tidak percaya diri ya. Ini sebetulnya disebabkan oleh ketidakpercayadirian kita, akibatnya kita memiliki kecemasan. Nah, oleh sebab itu, saudara, semakin tinggi kepercayaan diri, maka sebetulnya akan semakin rendah kecemasan berbicara kita itu di depan umum. Sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri kita, maka semakin tinggi kecemasan berbicara di depan umum itu. Ayo sekarang silakan saja, kalau Anda ingin berbicaranya itu aman, kemudian lancar, tenang, ya coba percaya diri Anda harus tinggi begitu. Jangan merasa rendah diri, tapi percaya diri harus tinggi. Anda katakan bahwa Anda pasti bisa. Berpikirlah positif ya. Kemudian saudara, aspek-aspek kepercayaan diri itu sebetulnya meliputi yang pertama itu bahwa percaya pada kemampuan sendiri. Nah, ini harus Anda tanamkan itu. Anda harus percaya pada kemampuan Anda sendiri. Kemudian yang kedua, bertindak mandiri dalam mengambil keputusan. Silakan jangan melibatkan orang lain ketika Anda mau berbicara apa saja ya, topik apa saja. Anda harus mengambil keputusan, bertindak mandiri. Kemudian yang ketiga, Anda harus memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. Jangan merasa bahwa Anda tidak mampu. Anda harus menggunakan pikiran positif Anda. Jangan menggunakan pikiran negatif. Jadi harus memiliki rasa positif. Selalu memiliki rasa positif terhadap diri sendiri. Kemudian yang keempat, ini Anda harus berani mengungkapkan pendapat. Jadi Anda jangan terbelenggu dalam hal-hal yang membuat Anda merasa takut nantinya orang tidak menanggapi atau tidak mengapresiasi pendapat Anda. Silakan masa bodoh saja mereka. Ungkapkan pendapat Anda. Anda harus berani mengungkapkan pendapat Anda. Asalkan pendapat itu bermanfaat, orang akan mengapresiasikan pendapat Anda tersebut. Jadi yakinlah pada diri Anda ya. Nah, kemudian saudara, sebetulnya apa penyebab kecemasan itu ya? Nah, penyebab kecemasan berbicara, saudara, di muka umum adalah pikiran-pikiran negatif bahwa dirinya itu tidak mampu ya, tidak akan berhasil tadi dan akan dinilai negatif oleh orang lain. Nah, ini sebetulnya penyebab kecemasan. Tadi sudah saya sampaikan ya, itu sebetulnya penyebab kecemasan seseorang itu. Nah, kemudian saudara, saya berharap berarti Anda itu harus percaya diri untuk menghilangkan kecemasan berbicara Anda di depan umum tadi itu. Jadi syaratnya sebetulnya hanya satu, percaya diri. Sudah, dari sekarang ini percaya diri. Yang tadi aspek-aspek percaya diri itu meliputi Anda tadi percaya pada kemampuan diri sendiri ya, bertindak mandiri dan mengambil keputusan, memiliki rasa positif terhadap diri sendiri dan berani mengungkapkan pendapat. Dari 4 hal tersebut saya yakin Anda akan mampu untuk mengatasi kecemasan berbicara Anda. Karena semakin tinggi kepercayaan diri kita, maka akan semakin rendah kecemasan berbicara kita di depan umum. Dan sebaliknya, semakin rendah kepercayaan diri kita, maka semakin tinggi kecemasan berbicara di depan umum. Saudara, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini pada kuliah keterampilan berbicara kita untuk topik bahasan kecemasan berbicara. Saya yakin Anda pasti bisa untuk melakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Yang penting Anda mau berusaha untuk menghilangkan kecemasan Anda di dalam berbicara. Lalu silakan saja Anda cari bahan-bahan yang lain di buku ataupun di internet ya, yang berhubungan dengan kecemasan berbicara. Saudara, selanjutnya silakan Anda kerjakan tugas.
Anda buat sebuah konsep atau rangkuman apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang kecemasan berbicara di depan umum atau kecemasan berbicara, begitu judulnya ya. Ya, silakan Anda kirim nanti hasilnya itu ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com. Ya, jadi hasil tugas Anda silakan dikirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Saudara, sekali lagi selamat belajar, selamat mengerjakan tugas ya. Semoga Anda selalu semangat dan Anda mau berubah. Yang jelas, kalau Anda mau berhasil berbicara, kecemasan berbicara Anda harus Anda hilangkan. Siap untuk menghilangkannya? Siap ya, saya yakin Anda pasti bisa. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.